pada saat menginjakkan kaki ya di lokasi bencana, rasa pertama adalah terenyuh banget. Ya Allah, bener-bener itu tuh tanah, lahan yang dulunya desa, yang dulunya ada banyak kepala keluarga hidup di sana beserta keluarga-keluarganya, itu bener-bener kayak bisa lumpur rata. Satu daerah tersebut yang tadinya menjadi lahan warga itu sudah hilang karena sebesar itulah lava dingin yang waktu itu hadir dan juga wedus gembel yang besar sekali. Jadi hari pertama kita menuju ke sekolah darurat yang dibikin sama Dompet Duafa di Pronojiwo, dan di sana kami dikasih kesempatan untuk ikut mengisi kelasnya dan bermain-main sama anaknya, bernyanyi, mendongeng, dan yang benar-benar aku rasakan adalah anak-anak Semeru tuh anak-anak yang luar biasa. Mereka tuh masih bisa semangat, masih terus bisa vibe-nya tuh positive vibe, padahal kita tahu di sekelilingnya tuh keadaannya lagi nggak baik-baik aja, keluarganya, rumahnya lagi menghadapi keadaan yang sangat amat memprihatinkan. Dan di situ aku belajar bahwa ya apapun yang bisa terjadi dalam hidup, tapi cara kita ngehandle hidup kita adalah itu yang bisa kita kontrol ya. Jadi hal seperti itu yang aku belajar dari anak-anak, bagaimana tetap menghadapi dengan senyuman apapun yang terjadi dalam hidup. Aku berkesempatan untuk bercanda, mengajar juga, buat games juga, berbagi hadiah juga. Awalnya tuh aku emang kepikiran ya pengen ngedongeng dan ngebawa puppet, dan akhirnya aku ngebawa puppet. Saat aku bawa Eci, kebetulan ada Eca yang bajunya matching banget sama Eci, sama-sama pink dan namanya mirip Eca Eci. Sebenarnya kita namain Eci karena biar klop sama Eca, kan Eca Eci, terus pas banget Eca yang bawa gitu, dan aku ngerasa kayak udah jodoh deh Eca sama Eci. Itu pertama kalinya loh teman-teman aku bercanda, bercerita menggunakan boneka itu, bukan spirit doll ya, spirit doll sih, tapi spirit doll yang membawa spirit untuk teman-teman dan juga adik-adik ya. Di situ aku benar-benar pengalaman pertama dan aku happy banget karena mengawali awal tahun dengan kebaikan. Ternyata ya, walaupun kita hadir untuk bisa memberikan hiburan yang mungkin ya buat orang-orang kota kayak kita tuh nggak seberapa, tapi bisa menjadi sesuatu banget buat mereka. Dan aku juga kagum sekali sih sama teman-teman dari Dompet Duafa Pendidikan ya, Dede Pendidikan, itu bener-bener kayak bisa membersamai anak-anak di posko, di sekolah darurat secara konsisten dan continuity. Aku tuh datang hanya untuk menambah keceriaan, tetapi tenagaku, pengorbanan waktuku tidak ada apa-apanya dibanding relawan-relawan yang sudah hadir dari hari kejadian sampai hari ini. Abis itu kita bersama teman-teman DMC, Disaster Management Center Dompet Duafa, dan juga Pak RT melakukan visitasi dan assessment terhadap desa-desa yang sudah gimana ya ngomongnya ya, hancur ya, udah benar-benar bentuknya udah seperti itu. Dan sambil diceritain juga sama Pak RT tentang kondisinya pada saat kejadian gimana, evakuasinya gimana dan lain sebagainya, dan bagaimana Dompet Duafa hadir untuk membersamai masyarakat di sana ketika sedang menghadapi musibah yang benar-benar memorak-porandakan keadaan tersebut. Diceritakan oleh Pak RT pada saat itu juga aku sampai bengong gitu, dan gak terbayang bagaimana orang-orang yang pada saat itu terjebak di rumahnya, terjebak ketika dia sedang bekerja, karena lokasi pertama yang aku kunjungi itu dekat dengan tambang pasir. Makanya banyak orang-orang yang sedang bekerja, karena pada saat kejadian itu kan masih jam kerja,
pukul 3 sore kalau nggak salah terjadilah erupsi Semeru yang dimana semua orang sedang melakukan aktivitasnya masing-masing. Ada anak-anak yang sedang bermain, ibu-ibu yang sedang ngobrol dengan tetangga satu sama lain, bapak-bapak yang sedang masih di lahan, di kebun dan di sawah. Terjadi erupsi yang membuat semuanya hancur. Bayangin ya teman-teman, jadi tadi tuh di sini tuh ada rumah, ada orang, ada keluarga yang tinggal di sini, tapi sekarang dilanjutkan dengan visitasi berkunjung ke beberapa rumah warga yang terkena dampak, di mana juga kita di sana menyerahkan sembako yang sudah kita siapkan. lalu kami geser di hari berikutnya ke Candi Puro. Jadi di Candi Puro itu juga ada posko DMC-nya Dompet Duafa, lalu juga ada posko darurat, posko psikoterapis untuk anak-anak, tapi poskonya tuh guyup gitu ya. Jadi dalam posko psikoterapisnya itu ada banyak lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia lainnya yang kita tuh secara bergantian memberikan semacam trauma healing untuk anak-anak penyintas di sana, di Candi Puro, di posko-poskonya tersebut. Dan di sana juga lagi-lagi mendapat banyak pelajaran hidupnya dari anak-anak di sana yang tetap bisa menorehkan senyuman. Padahal kita tahu yang dihadapin itu cobaan hidupnya lagi nggak baik-baik aja. Masya Allah, hebat-hebat pokoknya anak Semeru, aku kagum. Kita melakukan visitasi dan assessment bersama tim Disaster Management Center Dompet Duafa ke lokasi yang akan dibangun Huntara, yaitu hunian sementara. Jadi targetnya tuh 2000 Huntara dan masih dalam tahap birokrasi. Insya Allah nanti prosesnya akan 1000 Huntara dulu, terus akan 1000 Huntara berikutnya. Dan di situ juga akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya yang bergerak bersama-sama di Indonesia, bersama Dompet Duafa juga. Dan lokasinya tuh sebenarnya kalau orang awam lihat pasti bingung, kenapa ya lokasinya Huntara tuh ada di kaki Gunung Semeru lagi. Tapi sebenarnya kalau benar-benar kita pelajarin, lokasinya tuh aman, benar-benar insya Allah aman banget deh, karena lokasinya tuh nggak ada di jalur lavanya. Jadi udah dikaji dan sekarang dalam tahap proses pemadatan tanahnya supaya bisa kokoh itu Huntaranya. Dan kalau Huntaranya itu udah siap, lalu lanjut juga ke dalam tahap pembangunan Huntap, yaitu hunian tetapnya. Sekarang itu lagi proses pemadatan lahan. Jadi sebenarnya ini dulunya itu memang punya tanah perhutani, jadi di lahannya dibersihkan, terus ada pemadatan lahan. Setelah pemadatan lahan baru bisa proses pembangunan Huntara. Buat adik-adik semua yang ada di Semeru, anak-anak Semeru, buat bapak ibu semua yang sedang menghadapi cobaan luar biasa ya di Semeru, saya benar-benar berharap semoga kalian semua bisa bertahan menghadapi ini semua, dan benar-benar berdoa semoga keadaan semakin membaik dan semoga kehadiran Dompet Duafa dan dengan rencana segera didirikannya Huntara, hunian sementara, bisa segera membantu untuk memudahkan keadaan sehingga keadaan semakin membaik. Makanya teman-teman, sekali lagi aku ingatkan kembali, jika kalian menjadi donatur dari bencana alam, bukan 1-2 orang yang kalian bantu, tapi seluruh masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam itu kalian bantu.